Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai market 3 dimensi yang berasal dari permasalahan yang kami angkat pada observasi sawah bulan lalu. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aurinia Diaristirani dari absen 4. Saya Leda Ninjas, nomor absen 1. Saya Davina Nora Alvareta, nomor absen 9. Saya Dana Radivira Dharma dari nomor absen 8. Saya Argam Beta dari nomor absen 2. Perkenalkan, saya Dimas Naufal dari absen 11. Saya Jazil Zena Alsa, absen 16. Saya Mutara Ramadhani, absen 19. Saya Rosa Dito Ramadhani, nomor absen 31. Saya Nadia Putri Setiawan, nomor absen 20. Kendala yang kemarin kita ketemui adalah jumlah hama yang meningkat, kekeringan yang terjadi beberapa kali pada saat perubahan cuaca yang terlalu ekstrim. Lalu solusi yang kami buat adalah pembuatan eco-farm, antara lain pembuatan peternakan di dekat sawah sebagai pasokan pupuk organik, yang dimana dengan pembuatan pupuk organik ini bisa meminimalisir berkembangnya hama pada sawah. Lalu juga akan ada pembuatan kincir air sebagai sumber energi bagi masyarakat sekitar, dan penambahan kolam ikan di bagian ujung sungai untuk menghidupkan ekosistem sungai. Di sini kami juga menambahkan greenhouse yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menanamkan tumbuhan dalam berbagai cuaca, yang di depannya akan kami beri panel surya untuk menambah sumber energi alternatif untuk masyarakat sekitar. Di sini kami aplikasikan dalam bentuk market 3 dimensi, di mana peternakan di sini menjadi kunci penting yang dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan pupuk organik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Proses pembuatan pupuk organik bahan dasar kotoran sapi ini yakni: pertama, menyiapkan kotoran sapi di bawah dan sekam padi di bawahnya. Kedua, lalu menaburkan di komposer secara merata. Ketiga, molasses yang diencerkan ditaburkan secara merata di atas adukan. Dan yang keempat, aduk secara merata. Berikutnya yang kelima, mengatur kelembapan hingga 60% dengan ciri apabila digenggam tidak pecah dan tidak meninggalkan jejak air. Keenam, aduk kembali hingga rata dan tutup dengan terpal. Bisa dicek selama 1 minggu sekali. 7. Pada hari ketiga bisa dicek, apabila panas maka terjadilah pengomposan. 8. Proses pengomposan makan waktu selama 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu pupuk kompos sudah bisa mulai digunakan. Penggunaan pupuk kompos tidak hanya dapat meminimalisir adanya hama, tetapi juga terdapat manfaat lainnya sebagai contohnya. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan struktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas serap air tanah. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas dari hasil panen seperti rasa, gizi, dan juga jumlah panen. Yang keenam, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. 7. Menekan pertumbuhan, serangan penyakit tanaman. 8. Meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. 9. Terdapat perbedaan yang mendasar antara tanah yang diberi perlakuan dengan pupuk kompos dengan diberi perlakuan tanpa kompos. Tanah yang diberi pupuk anorganik secara terus-menerus akan mengalami penurunan mutu unsur hara dan akan meningkatkan kekerasan struktur tanah. Meskipun kompos berasal dari bahan organik, namun nutrisi yang berlebihan juga tidaklah baik. Untuk mengatur jarak pemberian, cukup 2-3 kali selama setahun atau setiap 3-4 bulan sekali. Dapat memperhatikan kondisi tanaman, dilihat dari berapa banyak jumlah daun dan buah yang dihasilkan. Oleh karena itu, cara perawatan sawah juga harus dibuat terampil sedemikian rupa oleh para petani. Seberang peternakan ini kami manfaatkan sebagai tempat dibangunnya greenhouse. Greenhouse adalah sebuah bangunan yang dibentuk untuk menghindari dan merawat tanaman terhadap berbagai macam cuaca. Jenis tanaman yang tidak sesuai dengan iklim lokal seperti tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun sulit untuk dibudidayakan di lahan luar dapat dibudidayakan melalui pengendalian iklim di dalam greenhouse. Berbagai manfaat seperti pengendalian suhu udara, pengaturan tingkat kelembapan, hingga jeda antar waktu penyiraman dapat disesuaikan melalui greenhouse dengan mudah.
Keuntungan yang didapatkan dari greenhouse adalah yang pertama, tanaman dapat tumbuh dan produksi sepanjang tahun secara kesinambungan tanpa banyak dipengaruhi oleh musim. Kedua, kualitas hasil tanam yang lebih terjamin. Ketiga, penggunaan pupuk dan pengairan yang lebih efisien. Dan yang keempat, resiko serangan hama dan ancaman penyakit tanaman yang lebih rendah. Dalam greenhouse ini, kami letakkan hidroponik yang bisa ditanami paprika, selada, tomat, kangkung, pakcoy, seledri, bayam, melon, semangka, anggur, dan stroberi. Tentunya hasil panen dari tanaman tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijual belikan dan dikonsumsi pribadi. Di dalam market 3 dimensi yang kami buat ini juga terdapat waduk, yang dimana waduk ini bisa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dikembangbiakkan dan menjadi sumber pangan yang baik, dikonsumsi secara pribadi maupun juga bisa diperjualbelikan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Waduk yang terletak di seberang budidaya ikan ini kami gunakan sebagai tempat diletakkannya kincir air. Cara kerja kincir air ini adalah dengan meletakkan papan kayu sebagai tempat mengarahkan air menuju ke putaran kincir. Kemudian pada kincir air dipasangi turbin kecil dan magnet. Pada kincir juga dipasangi tali karet untuk menghubungkan putaran turbin besar dan turbin kecil yang akhirnya dapat memutarkan magnet. Arus listrik dihasilkan dipengaruhi oleh derasnya air yang mengalir menuju putaran magnet. Semakin deras air, maka semakin cepat pula putaran magnet. Putaran magnet yang cepat akan menghasilkan arus listrik yang besar. Dari arus listrik yang besar ini, kita dapat menikmati penerangan dengan memanfaatkan energi air yang diubah menjadi energi listrik. Tentunya, setiap bagian dari market kelompok kami memiliki manfaat dan juga kegunaan bagi kehidupan sehari-hari. Serta kami harap solusi dan ide yang telah kami dapatkan diterapkan oleh para petani dan juga masyarakat sekitar. Kelompok kami masih menerima saran dan masukan atas market yang telah kami buat, yaitu market pemanasan global. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari pemaparan yang telah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.